Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk pada bagian ketiga dari bagaimana kita melihat kekayaan harta, kekayaan rohani yang luar biasa dengan kita belajar dari Yosua. Nah, ini adalah bagian ketiga, yaitu bagaimana hidup Yosua yang penuh dengan roh. Ini perlu sekali dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan, yaitu adalah pada Bilangan, pada pasal yang ke-27 ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Jadi ini ada sebuah penyataan dari Tuhan untuk memilih Yosua sebagai pengganti Musa dan suruh letakkan tangan, karena Yosua ini penuh dengan roh. Nah, saya mau ada dua ayat yang sebenarnya berbicara tentang hal ini, yaitu dari Bilangan 27 ayat 18 maupun Ulangan pasal 34 ayat 9. Ya, coba kita lihat bersama seperti ini. Ya, jadi kalau dalam bahasa Ibraninya dapat dikatakan yang Bilangan 27 itu adalah Is Asher Ruah. Ya, Is itu adalah seorang laki-laki. Ya. Kemudian di dalam Ulangan pasal 34 ayat 9 dikatakan bahwa Male Ruah Hakmah. Ya, ini adalah artinya roh, seorang yang penuh roh. Yang satu berkata tentang bagaimana yang penuh dengan roh kebijaksanaan. Saudara yang terkasih, dari kedua bacaan yang sama ini, ya, kita akan melihat satu persatu. Apa yang disebut dengan Asher? Asher sebenarnya bicara tentang sign of relation, ya, tanda hubungan. Artinya apa? Ketika seorang itu memiliki tanda hubungan dengan roh, artinya roh Tuhan, ya, dia membangun rohnya sendiri. Nah, sehingga Tuhan berkata seorang yang penuh dengan roh. Karena apa? Rohnya itu sudah dibangun oleh Tuhan. Karena ada relationship, atau dikatakan connecting link. Artinya apa? Dia punya link penghubung dengan roh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Yosua ini membangun dirinya luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat frasa yang kedua dari Ulangan, dikatakan dengan kata penuh. Kata penuh di sini adalah penuh dalam pengertian perfect. Artinya apa? Roh Tuhan itu sudah betul-betul masuk dalam kehidupannya. Ya, sampai dengan dikatakan roh kebijaksanaan, itu artinya apa? Roh Tuhan itu yang adalah roh kebijaksanaan itu membangun diri Yosua dari dalam supaya dia penuh dengan kebijaksanaan. Makanya disebut dengan penuh roh kebijaksanaan. Karena apa? Sudah dibangun oleh roh Tuhan. Ini mau bicara tentang apa? Koneksi kita dengan Roh Kudus. Bahwa satu harta yang Tuhan ingin tunjukkan melalui kehidupan Yosua adalah apa? Dia dekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir senantiasa dalam kehidupannya. Nah, ini saya mau mengajak kita untuk melihat karakter sebenarnya apa yang dibangun oleh Yosua. Kalau kita lihat bersama dari Keluaran pada pasalnya yang ke-33 ayat 11, ya. Keluaran pasal 33 ayat 11, ya. Itu mau dikatakan seperti ini. Saya coba bacakan untuk kita lengkapnya. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-11 dikatakan seperti ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Seorang yang masih muda, seorang abdi daripada Musa. Seharusnya ketika Musa meninggalkan perkemahan, dia pergi juga meninggalkan. Tetapi dia tidak. Kenapa? Dia ingin memiliki sesuatu hubungan dengan Allah. Ketika Musa pergi, dia tetap di kemah pertemuan dan dia menikmati hadirat Tuhan di situ. Saudara, ini seorang yang masih muda. Artinya apa? Dia membangun dirinya untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Ini bicara tentang yang kita biasa katakan intimasi with God. Dia membangun dirinya sendiri. Dia bukan hanya tergantung daripada dirinya dalam predikatnya sebagai abdi daripada Musa, enggak. Tapi dia juga cari Tuhan sendiri. Dia berintimasi dengan Tuhan. Ketika Musa sudah tidak ada, dia tetap ingin bersama dengan Tuhan. Saudara, ini karakter yang harusnya masuk dalam kehidupan kita kuat. Supaya apa? Supaya kita punya roh kebijaksanaan yang luar biasa. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita.
Saya ingat seorang yang bernama Smith Wigglesworth. Ini orang yang luar biasa karena apa? Begitu punya keintiman dengan Tuhan, kedalaman hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Kurang lebih selama hidupnya ada 9 orang yang sudah mati dibangkitkan. Ya, orang ini ada orang yang sudah mati, dia sangat begitu kasarnya dengan apa? Dia tendang akan peti mati itu. Orangnya berguling-guling keluar, kemudian langsung bangkit lagi. Karena orang ini luar biasa dengan Tuhan. Itu menjadi teladan bagi kita untuk apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kita intim dengan Roh Tuhan. Roh Kudus itu jangan disepelekan. Artinya dia tidak digubris, tetapi dia ajak dia untuk bersekutu dengan kita. Bersekutu intim dengan kita. Maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mari coba kita merefleksikan ini dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bagaimana kehidupan roh. Apakah kuat dan perkasa dalam Tuhan? Karena masing-masing kita berbeda. Ya, tetapi harus menjadi satu bahwa kita harus terus kuat di dalam Roh Kudus bersama dengan Dia dalam kehidupan kita. Undang Roh Kudus itu masuk terus menghidupi akan hidup kita supaya apa? Kita menjadi kuat dan perkasa. Ini menyangkut hubungan kita dengan koneksi kita dengan Roh Kudus seperti apa? Harus kita bangun. Tidak bisa kita biarkan bahwa kita hanya belajar firman tanpa kita mendalami hubungan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus ingin bersekutu dengan kita. Jangan membuat dia kecewa dengan cara kita tidak memperdulikannya. Tapi biarlah Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya berharap kekayaan rohani daripada Yosua ketika dia selalu ingin dekat dengan Tuhan, itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Memberikan kita sebuah makna kehidupan bahwa kita pun juga harus seperti Yosua untuk teguh di dalam Tuhan melalui apa? Dekat dengan Roh Kudus, selalu berdoa, memuji Tuhan, menyembah Dia, bersekutu dengan Roh Kudus. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.